Kelebaran, dan Mas. kohonnya luar biasa. Baik, tema kita pada malam hari temanya dibuang sayang. Apa? Dibuang sayang. Luar biasa ya. Kalau kita bisa memperbaiki, ya, Mas. kita bisa mengoreksi. Ya. Jadi sesuatu yang dibuang itu kayak ya apa aja lah ya. Iya, betul Entah Mas. itu sandal. Ya. Kalau bisa diperbaiki sandal itu, Ya. bisa dipakai lagi, nggak usah beli yang baru. Betul. Sayang kalau dibuang. Ya sayang dibuang. Terus ada yang bikin kita Apa? gimana gitu, tapi sayang. Gimana? Kalau menurut Vega gimana dengan tema seperti ini? Iya itu Dibuang benar Mas, sayang itu tapi apa? ini yang dibuang sayang kali ini tuh kayak apa namanya keluarga yang paling disayang. Sebenarnya susah ya pasti. Mas. Oh, susah, Kalau keluarga ngomongnya itu nomor satu. Iya. Kalau Mas Tukul dari 4 bersaudara nih, Iya, iya. Justin, Tamara, Christine, Brandon. Brenda. Ya. paling Sarimin, Wakijo, Waidi, Sukir, Mas, semua saya sayang. sayang. Apalagi teman-teman sahabat saya ini saya sayang. Saya sayang. Sayang Jadi ya. tetap kita tuh saling membutuhkan. Betul. Koeksistensi. Iya. Simbiosis mutualisme. Wow. Tapi kalau dari saudara-saudara Mas Tukul yang dari awal nemenin Mas Tukul dalam perjalanan Bendel itu paling saya sayang gitu. Sayang, Mas, ya? Wow, Orangnya ada nggak, Mas? Rajin. Rajin ngabisin makan. Wow, pinter dia. Wah, kalau ngerawat mobil alhamdulillah. Awet ya? Iya, ban itu kempes nggak ngerti. Dikata. Tapi kalau jual aki bekas cepet. Oh iya. Tapi luar biasa Bendel tuh cara bawa mobilnya. Wow. Jago, Mas. Aduh, luar biasa. Pinter Mas. Ya, memang bener kalau itu bener. Apa? Kalau itu bener. Oh, Kalau bener. itu bawa mobilnya bener. Tapi honornya, wow. Berapa Mas Bukan kalau per boleh tahu? meter per kilo, tapi per detik. Gaya bang. Loh, itu Gaya, pernah Bang. bawa ini loh, Obama dulu yang bawa dia. Yang bawa nyetir. Loh, Perdana Menteri mancanegara yang bawa ini juga ini. Mas Bendel. Bawa persoalannya. Keren. SIM-nya bukan SIM lokal, SIM interlokal. Emang telepon. Surat izin mingkem. Surat izin mengemudi Mas. Ya udah pokoknya kita saling menyayangi sesuatu. Betul. Jangan cepet-cepet dibuang. Kalau bisa diperbaiki, bisa dikoreksi, bisa Betul. diarahkan, bisa di apa namanya ya? Apa, Mas? Benahi. Ya pokoknya Di recycle. sayang Di recycle. seperti dirimu sebetulnya aku banyak omong itu sebetulnya emang bukan pantas saya sayangi juga. Tim kreatif itu sekarang alhamdulillah mas saya nggak pernah takut ya. Cuma lewatnya agak jauh-jauhan. Ya enggak lah Mas. Seperti Son itu nggak pernah, sekarang udah duduknya di depan Son. Wah, karena Simon. bagus Sonnya. Bener. Dulunya sembunyi. Bukan Mas. Karena teman-teman itu seneng banget. Kemarin kan kita habis buka puasa bersama di rumah Mas Tukul. Pada makasih. seneng banget. Makasih. Acara belum selesai, makanan udah habis. Itu tuh Mas, tuh, bukan aku. Kenapa? Karena makannya pada banyak. Kambing 10 itu yang masih di kandang itu sampai dikeluarin semua. Banyak banget. Apalagi kameramen kalau makan orang pada pulang, dia nggak pulang-pulang. Akhirnya nggak pulang-pulang pakai akal. Gimana Mas? supaya pulang, kursi gua suruh tata aja. Jangan gitu dong. Itu artinya ngusir pelan-pelan. Jangan Jadi gitu. permintaannya banyak, ada kopi, ada ini, ada itu. Ya, Semacam keluarnya aja air tajin keluar. Kan seneng. Udah sekarang kita Iya, betul, Mas. ini tadi hanya just kidding, just Bercanda. kolak, ya, candaan, hanya hiburan, Iya. ambil sisi positifnya. Apalagi tim kreatifnya, katanya ada yang bungkus segala. Kamu ya. Bener Mas. Orang nanya, katanya gini, Mbak Susi ada plastik nggak gitu? Lu mending masih kali bandnya. Bandnya?
karung ada nggak Mbak Susi? Pemirsa, Bapak pemirsa. Bintang kamu sayang pertama adalah wanita cantik tinggi semampa, ya toh? Bintang iklan dan pemain sinetron. Kabarnya si cantik ini adalah kakak dari Citra Kirana. Bener nggak ya kalau dia mendompleng ketenaran sang adik malam ini membawa pasangan barunya. Kita sebut Erika Putri dan sang pangeran. Sama sang pangeran, gak taunya pangeran tanpa rambut. Lu tuh pangerannya. Sebentar. Wah, sayang. Iya. Kenapa sayang? Saya sebetulnya agak keberatan dipanggil buat acara ini. Kenapa? Kamu secantik ini masa ngobrol sama minyak curah? Judulnya jangan ditulis pangeran. Erika Putri bersama Cendol. Maaf, ini siapanya? Ada masalah. Kenapa? Ini siapanya? Dari keluar udah masalah. Dari keluar itu udah masalah. Ada sesuatu yang disampaikan? Enggak ada, Mas. Lanjut. Kabarnya banyak yang salah sangka bahwa Erika adalah Citra Kirana. Why? Dan apakah andil Citra Kirana dalam karir entertainmentnya Erika Putri? Atau justru sebaliknya? Don't go anywhere. Stay tune on me. Tenang. Oke, masih bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Penontonnya pada malam hari ini dari 4 mata sampai bukan luar biasa. Luar biasa ya. Pasti anaknya orang kaya semua. Bawanya mobil sport tanpa pintu semua. Sampai tadi bukanya ambil tukang las tadi. Bener, Mas. Yang sebelah sini nih anak-anak motor, Mas. Wow. Tadi cerita sama aku, tadi gue katanya ditangkap polisi. Kenapa? Padahal pakai jaket, pakai motor lengkap, pakai helm juga. Kenapa? Ternyata helmnya helm proyek, Mas. SNI. Harus yang ini SNI. aturan-aturannya. Iya, yang SNI. Ini apalagi ini. Semua komplit. Komplit. Cuma motornya ngambil di parkiran sana. Itu maling. Tapi alhamdulillah sekarang ini sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa sekali. Dia setia sama saya, ya, bikin rating dan share bagus juga. Kembali ke Loh, aku ngomong bener, kamu malah nggak terima. Tahu Dodi, ini kalau mereka nggak masuk ditanyain di Twitter mana penonton Pondok Indah gitu. Iya, bener itu, lu sering ditanyain lu sama tukang warung yang belakang. Udah sekarang kerja, ini jatahnya bintang tamu, jatah kamu nanti setelah acara selesai. Good evening for my beautiful girl, Erika Putri Arwana. Welcome to my show, how are you today? By the way, emang nggak ada pangeran yang lain kok bisa yang nganter ini cendol ini? Sayang. Kenapa sayang? Iri, nggak pernah panggil Udah, saya. Pep. Emang aku benar mirip cendol? Asik. Enggak kok, kamu nggak mirip cendol. Tapi buat kamu aku ikhlas jadi cendol, menyejukkan hatimu selalu. Dari 4 mata sampai muka ini jujur berarti.
Aduh. Ini kan temanya dibuang sayang. Iya, iya. Begitu gua datang pasti mah diganti, Mas. Apa? Mending dibuang aja. Gimana? Ini ceritakan. Gimana kabarnya Erika? Alhamdulillah baik Mas Tukul. Gimana Mas Tukul, baik? Oh, I am great. I am fine. I am handsome. I am very well. Healthy. Pokoknya baik-baik aja saya. Selalu baik selamanya. Amin. Ngomong-ngomong cuma Itu. balik kan. Udah diduluin sama Pepi. Sedang sibuk apa sih dirimu sekarang? Masih aktif di dunia modeling atau sudah merambah ke dunia lain ini? Lihat Dunia malu lain asal. gimana maksudnya? Nah ini tulisannya dunia lain. Maksudnya dunia lain itu bukan yang astral, yang sosok-sosok. Tapi Ini mumpung ada Ahmad di sini loh. Di mana Ahmad? Mana? Loh itu. itu kelihatannya kayak nggak ada kan? Iya, padahal ada loh dia. Tapi kalau makan ada terus ya. Enggak. Sekarang lagi sibuk mau promo sinetron juga. Terus modeling juga masih jalan sekarang. Luar biasa. Apa lu? Gua ngomong dia jawab, gua dengerin lu kayak Nah, kebetulan dia nih? kita ada pemotretan bareng ya sayang ya. Oh, ada project bareng. Lagi ada ini. buat- Pemotretan terakhir apa? Amit. Masa orang jangan Kebetulan gitu kita dong. dipercaya oleh salah satu yang memproduksi busana nikah ya. Ada yang percaya malu. Ada, iya. Maksud lu apa ngomong kayak gitu? Maksudnya busana nikah pasangan suami istri gimana Mas? Enggak, saya yang bagian lebeknya. Ya pasangannya lah. Luar biasa. Oh, pasangannya Mas. Ini gak apa-apa dibohongin ya. Ini konsepnya mau pemotretan di mana nih? Itu rencananya kan kalau orang biasanya di taman, Taman. di ruangan gedung Biasa. biasa. Biasa, standar. Kita mencoba di Yang daerah baru? Laut Teduh. Di mananya tuh Pak? Di mananya? Di laut Di tuh? dalam laut, dalam karang. Berarti kembali asal lagi. Kembali jadi ubur-ubur. Balik kan. Bagus di situ. By the way nih, by the way. Jadi beneran dirimu ini adalah kakak dari Citra Kirana. Capek nggak sih selalu dihubungkan dengan sang adik? Iya betul Mas Tukul. Aku cuma beda setahun sama adik aku. Sama aku sama Tom Cruise juga gitu. Oh gitu. Tom Cruise, Tom and Jerry. Loh, Glenn Cloney itu juga kayak gitu sebarang sama saya. Kamu nggak ngerti no Glenn Cloney itu. Oh, jadi cuma setahun. Cuma beda setahun pas. Satu ibu, satu bapak. Satu ibu, satu bapak. Ini satu ibu, satu lain majikan ya waktu itu. Tuh Mas, foto-fotonya Mas. Nah, gua di belakangnya tuh nggak kelihatan. Subhanallah. Oh ini waktu masih kecil ya yang atas ya? Oh, sempet kecil Ini ya. gambar-gambarnya ini. Ya, Udah kayak kembar ya kalau beda setahun ya? Iya, udah kayak kembar. kacamatanya, mantap. Aduh. Lop. Ini akrab banget ya. Wah, ya seperti ini ada kakak beradik kayak gitu. Aku mah beda juga kayak gitu. Tapi begitu lihat gambarnya yang satu kelihatan, yang satu enggak. Ya ini bareng gitu. Balik kalah. Kalau Erika kan beneran kakak beradik. Kalau Mas Tukul kan katak beradik. Kata berarti mah kodok saya. Yang satu kodok, yang satu kecebong. Capek nggak sih selalu dihubungkan dengan sang adik nih kalau dirimu ini mesti anu nih. Enggak kakak sih. Dompleng apa gitu. Ah enggak sih sebenarnya. Itu sih mungkin tergantung pikiran orang seperti apa aja sih. Kalau misalnya bilang aku mendompleng atau apa. Aku sendiri sih ya have fun aja sih jalaninnya. Indah Tapi sekali gitu. Jok. iya. Makasih sayang. Tapi maaf, Bu sayang. Sayang. Maksudnya sayang dibuang gitu. Maaf ini agak sedikit menyimpang nih. Potongan rambut memang dari dulu kayak gitu ya. Baru dipotong ini. Iya. Bagus ya mau digitu. Makasih. Iya, kayak inget Susi waktu pertama Oh gitu. Kita kompakan Mas. Iya. Saya juga baru dipotong kemarin. Tapi kayaknya telinganya agak panjang dikit, harus dipotong dikit. Balik kan. Mas, ini kan Pepi
semenjak nggak ada rambutnya, Iya. dia nggak pernah main ke rumah aku di Jatinegara. Kenapa? Kalau lewat Jatinegara, palanya digosok-gosok. Disangka batu aki. Ini kayak bentuk ini ya, batu kolang-kaling itu ya. Ada istilah. Apa, Pep? Gosok batunya, mengkilat palanya. Kembali kalah. Berarti lu kalau lewat Jatinegara harus pakai topi, hati-hati lu. Iya. Jangan malah ditawar orang malah. Malah dicari embannya yang lebih gede lagi. Dari sini di center tembus ke atas. Disangka bahan, Mas. Wah, bahannya bagus katanya. Iya, keren banget. Wah, bercanda mulu. Hati-hati kalau lewat Jatinegara. Hati. Harus kamu tutup itu. Kan tawarnya soalnya bagus tuh. Batu bisa jalan sendiri. Kabarnya ada cerita unik saat dirimu dulu casting bareng sang adik nih, Citra Kirana. Dirimu yang mau casting justru Citra yang dapat perannya. Gimana ceritanya? Iya, dulu kita pernah casting berdua. Kita juga pernah ikutan ajang pencarian bakat di salah satu majalah di Indonesia. Magazine ya. Iya. Magazine. Aduh. Lo magazine Iya, majalah kayak Iyalah, Erika nggak apa-apa ya. newspaper baru. Iya. Buku. Ya, jadi saat itu kita casting berdua. Terus mungkin rezekinya adik aku masuk, Citra yang masuk, aku yang enggak gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu mungkin settingan perjalanan hidup harus seperti Iya, itu. betul, Mas. Tapi alhamdulillah kan dirimu sekarang, wow, Amin. tawaran sini itu. Amin. Satu meter bikin pagar berapa biasanya? Bikin pagar. Bukan, Mas. Apa? Itu yang bikin pagar no Bang Bana. Beda. Bang Bana itu ahli bikin tralis. Alhamdulillah sama temen tuh nggak mahal-mahal. Orangnya pendiam. Kalau ketawa kumisnya yang rontok. Loh, itu pemain mandolin terbaik seluruh Indonesia loh. Oh, nggak sembarang. Dulu Soneta dulu siapa yang mandolinnya? Maksud saya nanya siapa saya? Pemirsa, penasaran seperti apa kedekatan kakak adik antara Erika dan Citra Kirana? Saya punya cuplikan berikut ini. Monggo. Yuk. Kayak saya sama bedal gitu ya foto begitu. Itu adik saya, adik kandung loh. Adik kandung saya loh. Gak sembarangan loh. Ngaku kamu. Kembali ke lab. Tuh, Mas. Tuh kayak lahirnya gitu. aja nggak sembarangan loh. Di kandungan tuh muter-muter gitu loh. Nunggu gerhana matahari total baru ya. Itu di kandungan berapa lama, Mas? Apanya? Di kandungannya berapa lama? Kan biasanya orang kan 9 bulan, 8 hari, 3 detik ya. Lu 32 tahun. Keluar langsung kuliah lari. Dia begitu keluar udah pakai seragam SD. Paling Emang beda Ya. berapa tahun, Mas? alhamdulillah 300 tahun ya Del ya. Serius, Tahun. Mas. Selisih pergantian musim. Pas lahir dia pas musim paceklik. Adik gua loh. Adik gua kandung. Lu sendiri yang ledek. Untuk udah sekarang kerja. Ini jatahnya bintang tamu.
Untuk Erika Putri. Arif senyum-senyum terus. Lu belum kenal Bendel sih. Lu kalau pas makan bareng sama Bendel mesti lu bayarin duluan. Kabarnya dirimu juga belajar acting dari Citra Kirana. Diketawa. Serius nih, kerja nih. Serius di waktu Emangnya seperti apa sih perangsangannya dalam perjalanan karir? Erika nggak jelas kan ya? Nggak jelas. Tahu. Baca sendiri, baca Baca aja sendiri, sayang sendiri. Untuk Erika Lu bayangin apaan sih? Ketawa geli banget. Itu loh, Arif bareng makan. Dia doang yang tahu ya. Kalau pas selesai makan, bingung yang bayarin siapa. Dua-duanya. Duluan Bendel apa duluan dia. Akhirnya warungnya ditutup. Dia ngayal sendiri. Ada yang punya warung. Beli sendiri. Yang punya warung tuh nanya, ini jadi bayar kan? Dia geli sendiri. Udah Mas sabar Mas. Dadah, yes, yuk. Gimana Mas diulangi pertanyaannya? Diulangin. Iya. Kabarnya dirimu juga belajar acting dari Citra Kirana nih. Emangnya seperti apa sih? Serius Mas, coba tolong pemirsa tenang. Tuhan kan berikan jalannya sendiri ya Mas ya. Emangnya seperti apa sih peran cantik dalam perjalanan karirmu? Monggo. Iya, aku belajar Mingkem. acting, belajar acting dari adik aku. Iya. Bikin geli aja. Bikin geli itu kudu Erika tuh. Iya, jadi gitu Mas. Aku belajar acting dari adik aku. Kadang dia juga suka ngasih tahu aku tentang make up gitu. Terus tentang acting aku atau banyak hal sih yang dia kasih tahu ke aku gitu. Aku juga banyak belajar sama dia karena kan dia lebih dulu terjun di dunia entertain gitu. Saling berbagi. Kita punya ilmu walaupun sedikit, kalau kita bagikan orang lain, ilmu kita tidak berkurang, akan ditambah lagi oleh Tuhan ya, Mas. Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah ketakutan kalau kamu punya ilmu, di-sharekan kepada saudara, teman atau orang lain. Dan ilmumu tidak berkurang, ditambah terus. Bertambah ya, Mas. Tapi kadang-kadang orang ketakutan. Kayak orang sedekah, orang memberi itu bukan duitmu habis, tapi nanti akan datang lebih banyak lagi. Makanya terus kayak gitu, jangan ketakutan kalau kamu gini terus ya kamu nggak punya duit terus. Benar. Di saat kita masih mikir harus memberi, ingatlah bahwa apa yang kita punya itu hasil pemberian. Mas. Wah, luar biasa. Ini 5 tahun di gua kayaknya ini. Gua citak lo banyak ngomong. Balik ke pemirsa. Bintang tamu saya yang satu ini masih wanita yang sangat cantik. Memulai karir dari modeling, belajar acting di situasi komedi. Hingga sekarang dikenal sebagai pelayan cantik. Kita sambut Maya Septa. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Kau bidadari jatuh dari surga tepat di hatiku. Dia lagi bengong. Pikirannya biar nggak kemana-mana. Lagi bengong bikin kepalanya. Biar nggak mikirin keluarga yang di kampung. Kalau ada bintang tamu cantik, pikirannya pulang kampung. Emang lu masih diterima keluargamu apa? Lu pergi ke Jakarta kan menghindar dari keluargamu. Cariin orang sekampung. Balik ke Selamat malam untuk Neng Belis, Maya Septa, lama nggak ketemu, gimana kabarnya? Baik, Mas Tukul, apa kabar? Baik juga, terima kasih sudah datang di Bukan Empat Mata. Senang Sama-sama. sekali, ini menambah rating dan share, ini bintang Amin. tamunya dan pemirsa dan para panggilan semuanya. Aha. Jadi naik terus. Alhamdulillah kemarin share-nya 12,8, 13,9, 15,8, 19,9 dan seterusnya. Amin ya Allah. 1 juta, berapa?
Nggak nyampe. Lu bener, lu ada nanti. Lu nanti makhluk lain kan juga punya ini data juga, bukan hanya makhluk nyata. Iya. Ya kan yang tahu Balik, makhluk lain. galak. Yang tahu makhluk lain kan Mas Tukul Ini doang. nggak ngerti tipi-tipi makhluk lain. Ini Ya kan merilai juga, bukan hanya makhluk nyata, tapi makhluk yang tidak nyata merilai acara ini juga. Mas Tukul nanya ada gitu. nonton bareng juga ini di Gua Jati Jajar. Ada Serem banget. nonton bareng di rumah Pantai Ratu Selatan. Buat Alumni. di ujung kulon. Badak-badak bercula satu pada nonton semua. Dan sekarang kerja. Kerja. Untuk Maya Septa. Kita kan lagi ngomongin tentang kedekatan dengan keluarga nih. Nah, katanya dirimu deket banget dengan sang ayah, Om Joko. Is that true? Om Joko. Oh iya betul, soalnya emang anak papa saya cuma saya doang, satu-satunya nggak ada lagi. Terus orang tua saya dulu pisah, saya ikutnya sama papa, jadi dari kecil sampai menikah sama papa terus. Kamu waktu itu ikut siapa tuh? Nah, kok bisa kayak gini nggak pernah mandi, jarang mandi tuh? Balik, kalek. Luar biasa sekali ya. Iya. Salam buat Om Joko. Hai, Pak. Om Joko. Halo. Selain setia menemani kemana saja, ayahmu juga selalu menyiapkan bekal dirimu bawa ke sekolah. Iya. Nah, saya bawa ini titipan bekal makanan yang disiapkan sang ayah. Monggo Ika, Pepi, diambilin di rumahnya sana di. Di sini ada Mas. Ada Pep. Ayahnya sayang. Sesuatu yang bersinar. Ya, apakah ini? Ayo tebak Mas. Ini apa? Itu berarti permen. Salah. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu aku kasih 2.000. Ayo. Masih tahu 2.000. Hari gini ngasih tahu 2.000. Ya 1.500 saja cukup. $2.000. Apa nih? Ayo, Diceritain Maya. nih. Ceritain Aku Maya. ya tahu ini mah. Kan. Ini jadi dulu kalau misalnya aku sekolah, kan papaku anterin sekolah setiap hari jemput, terus bawain bekal makanan, mungkin takut anaknya makannya Jajan nggak bersih gitu, iya. Jadi selalu bawain kalau nggak sandwich ini, teman-teman aku sebutnya ini pisang milenium. Soalnya pisang tapi dibungkus pakai kertas Pisang, Mas. aluminium. Lucu Mungkin banget. maksudnya biar nggak kotor ya. Luar biasa. Tuh kan bener. Biar tetap hangat. Tuh kan bener. Jadi malu Namanya deh. pisang Ini pisang milenium. milenium. Teman-teman aku bilangnya pisang milenium soalnya Paling suka ada ya, bungkusnya. berarti menjaga kebersihan. Pisang, Alah, Vega, pisang. ada. Balik, kalek. Bahaya. Jangan. Bukan Mas pisang. Udah. Maksudnya kan Mas Tukul kalau ketemu pisang bukannya loncat-loncat. Mang monyet saya. Bukan yang itu Mas. Bahaya. Bukan di sono. Ngapa lu Pep ketawa? Mas, ketawa nggak? Jadi ngelesnya pinter ya. Vega. Enggak Mas, ya Allah. Oh, ya nggak ya Allah. Enggak Mas. Lu Maya aja senyum terus. Maya, udah itu jangan dibahas. Saking deketnya dengan sang ayah. Saking. Ini emang harus bener deket sama orang tua tuh ridho wa wiridho walidain. Hormatilah kepada karena ridhonya Allah dari orang tua. Orang tua. Makanya sukses berhasil. Saya dapat kabar kalau ayahmu sempat merasa berat seakan-akan kehilangan separuh jiwa saat melepas dirimu untuk dinikahi suami. Oh. Yang kamu ini kaget tuh. Apa yang menyebabkan ayahnya agak merasa agak kehilangan separuh jiwa karena mau dinikahi? Seperti apa ya? Jangan kemana-mana tonton. Bukan ah! Why you gonna be so rude? Don't you know I'm human too? Oke Mas Jadi, bukan Pak. Masa. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa penontonnya karena luar biasa saya sapa biar masuk TV ya. Yang sebelah kanan dari mana? Luar biasa, sukses selalu. Yang sebelah tengah dari mana? Luar biasa. Yang kiri dari mana? Luar biasa. Sahabat-sahabat saya, teman-teman, saudara-saudara saya
yang baik hati. Dari mana? Dan bukan mata bandnya, tepuk tangan. Alhamdulillah kompak, chemistry, sinergi ya seperti itu. Batiknya juga bagus, luar biasa. Jangan lupa bayar 3 kalinya. Balik ke Dagang. Tuh Kang Iwan, terima kasih. Banyak senyum, jarang ngantuk, terima kasih. Di depan dari ngantuknya kelihatan. Kalau taruh di belakang main-main perkusi sambil tidur. Pernah lagi syuting dia tidur, teman-teman udah pada pulang dia tidur. Dibangunin nama makhluk gaib di sini. Tapi alhamdulillah nih berkat produsernya kan taruh di depan, akhirnya dia tidak tidur. Malah gantian tukang sulenya deh. Dah, jangan ngurusi itu, abaikan aja mereka. Sekarang bintang tamunya. Sekarang bintang tamunya. Untuk Maya nih dan Mbak siapa ini? Siapa coba? Parseno ya, tapi Erika. Erika. Luar biasa sekali, terima kasih. Senang ya di Bukan Permata ini. Senang ya, banget dong. Iya. Apa bener nih saking dekatnya dengan sang ayah? Nih, kamu masih ada ayah toh? Sayangi dan cintai. Ibumu juga itu nomor 1 orang tua. Saya dapat kabar kalau ayahmu sempat merasa berat seakan-akan kehilangan separuh jiwa saat melepas dirimu untuk dinikahi oleh sang suami. Enggak. Iya, soalnya mungkin anak satu-satunya. Terus, jadi dulu itu aku pacaran sebenarnya udah lama. Kalau anak lain gitu ditanya, kapan nikah gitu, atau kamu punya progres apa sama anak saya, kapan mau nikah anak saya, papa saya nggak pernah nanya. Malah pas pacaran itu dulu sampai 7 tahun, pas mau bilang, Pak kayaknya aku mau nikah deh bulan Juni gitu. Hah, cepet banget! Padahal pacarannya udah 7 tahun. Iya, jadi mungkin ya karena anaknya cuma 1, nggak ada lagi gitu, nggak siap. Pas malam resepsi aja, pas aku mau ajakin foto booth di depan abis selesai resepsi. Tapi terus ada Kaming datangnya telat, jadi aku foto dulu sama dia. Pas aku cari lagi, papaku mana tadi? Kan mau foto. Kok nggak ada? Akhirnya aku balik kamar hotel. Terus pas telepon, Pah, di mana? Di rumah sambil nangis. Papa sedih nih gitu. Nanti nggak ada yang matiin lampu lagi. Kan kanan kamar aku, nih kamar papa, di tengahnya ada ruangan gitu. Biasanya aku pulang syuting udah subuh gitu kan, nyanyi-nyanyi matiin lampu. Jadi si papa bilang, ya nanti papa matiin lampu sendiri deh. Ya saya kan jadi mewek ya, jadi ikut nangis. Awal-awal aku baru nikah, setiap hari aku nangis mas. Gara-gara kesian gitu si papa sendirian di rumah. Kalau inget aku nangis. Mungkin suami aku juga bingung lagi gimana sih nih orang yang nikahin kan nangis melulu. Jangan-jangan Kayak papa gitu. jealous sama kamu. Ah kenapa? Mungkin suami kamu mantan papa kamu. Mas, biar dia nggak sedih, Mas. Biar nggak Mantan sedih. papanya ini ya ini ya. Ya enggak lah. Enggak Ya ya, merasa kehilangan karena kan saya deket banget. Anak satu-satunya juga ya, Mas Sama ya? saya tuh ya sayang sama anak saya, sayang sama Pita, sama Jepan, apalagi Mas Susi. Aduh. Yo bener loh ini. Waktu Mas Tukul memutuskan untuk menikah, ibunya Mas Tukul dulu gimana? Gua menangis bombe merasa alhamdulillah. Gak ada yang makan banyak di rumah. Kalau makan tuh kayak ikan itu paus yang itu. Wow. Ya enggak. Ini luar biasa sekali. Tapi, Senang melihat ceritanya senang. Betul. Ya. Tapi kalau sekarang setelah menikah ke tempat papa berapa kali dalam seminggu? Papa aku setiap hari datang ke rumah. Oh. Jadinya kita juga jarang ke sana. Soalnya kan gini, jadi kalau dulu itu aku sekolah, aku syuting, aku casting, itu papa yang nganter jemput, Wah, luar biasa. siapin makanannya. Luar Jadi aku tuh biasa. tinggal bangun tidur, makan di mobil gitu, langsung masuk ke mobil makan so gitu. sweet. Jadi mungkin setelah menikah, nggak ada yang siapin makanan ya. Ya mendingan papanya suruh ajak ke rumah aja nemenin. Iya. Jadi papa aku setiap pagi datang bawain aku makanan, mungkin Justru khawatir anaknya nggak papanya makan. yang bawain. Papa Joko mungkin kalau lagi sepi-sepi hubungin aku aja. Biar ngobrol, Mas. Penyakitmu lama tuh udah nggak ada, malah kambuh lagi. Kita kesini. Kembali ke luar biasa sekali ini.
ceritanya ini kayaknya ya ini ya inspiring juga. Inspiring ya Mas. Harus seperti itu. Papa dekat sama anak, anak dekat sama orang tua. Harus. Pemirsa, malam ini saya kedatangan laki-laki yang sudah membuat ayah Maya Septa menangis. Siapakah dia? Kita sambut Krisna Wardana. Menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalamku. Silakan. Pantesan diajakin kamu ikut. Tuh Maya, suaminya bawa apa? Bawa sushi. Makasih loh. Silakan. Luar biasa perhatiannya ya. Iya. Kayak saya Mas Susi dulu kalau aku pas kalau pas syuting pulang Mas jangan lupa sate Padang ya Mas. Sampai gua bela-bela di pasar Santa gua beliin, duit saya mepet. Udah ada tak beli yang di Blok A saja. Kenapa emang Mas? Ya kan saya senangannya Susi sate Padang. Sate Padang. Oh. Sampai tak bawain sama gerobaknya malah. Balik kalek. Saking perhatian demikian juga kalau Susi luar kota atau pergi, Sus jangan lupa Sus kacang rebus ya Sus ya. Saya sukanya kacang rebus. Tanyain ini, wong saya turun gajah. Gampang banget. Selamat malam untuk Mas Krisna. Sebelumnya terima kasih sudah mau mampir di Bukan Empat Mata. Gimana kabarnya? Baik, baik. Katanya penggemar Bukan Empat Mata bener ya? Oh iya benar. Serius? Loh, nontonnya itu sampai kemana-mana. Gimana sih? Seneng dong, bangga Senang gitu. dong Pep. Iya, senang. Untuk Maya Septa. Ya. Untuk Erika sebentar ya. Gimana ini rasanya kedatangan sang pujaan hati tercinta? Oh. Kok bisa sampai membuat ayahmu nangis? Rasanya seneng sih disurprisein, cuma dia tuh memang biasanya nggak pernah mau ikut syuting. Iya. Biasanya aku syuting ya syuting aja gitu. Tadi udah nanya lagi, Bim mau ikut nggak? Aku udah tahu sih nggak bakal mau. Iseng aja nanya, nggak dijawab. Muncul di sini apaan? Terus ini ceritanya bawa apa Mas? Ini Ada emang artinya kesukaannya Maya atau gimana? Ini makanan kesukaan Maya, sushi ya. Oh sushi. Terus istri saya dimakan. Gak terima saya. Masa istri saya tercinta cantik-cantik dimakan? Ayo Mas. Pepi. Istirahat dulu ya, bentar. Monggo. Ada kuda naik kuda. Ada kuda naik kuda. Monggo. Gimana Mas? Jadi makanan Oh, belum pertanyaan. ini yang tadi kali maksudnya. Ya, Jadi makanannya. kesukaannya Oh, Mbak iya. Maya. Ya memang makanan kesukaan Mbak Maya sih. Dari pertama kali kita pacaran, seminggu sekali minimal kita makan. Seminggu harus makan sushi. Kalau dapet member Istri saya udah dimakan ini deh. setiap minggu. Nanti habis sushi saya. Gimana Boy? Iya kalau dapet hadiah kalau bisa dikumpulin gitu poinnya udah banyak deh kayaknya. Makanya di situ-situ juga. Karena sering makan sushi. Bukan cari nama lu namanya Rondiyah itu makanan. Makanan lu namanya sushi. Apa kasih namanya cemplon itu? Nama makanan sama dengan istri saya. Nah, terus saya makan apa nanti? Mbak Erika Putri. Melihat romantisme Maya dan Mas Krisna, dirimu iri nggak nih? Pengen cepet nyusul? Katanya ada rencana menikah dalam waktu dekat. Monggo. Kata siapa, Mas? Kata laptop. Kata laptop. Iri sih, pastilah iri lihat romantis banget. Pegangannya tuh. Iya tuh kan pegangan.
Ayolah cepetan. Iya. Ayo Erika kapan langsung disahin aja udah lah. Apa lagi ya kan? Saya sih bukan tipe yang terburu-buru ya. Nyantai. Biarkan mengalir aja. Itu anakmu nih. Gimana? Tipe gimana? Ya begitulah saya nyerahin semuanya sama Ayang aja. Oh, Ayang. Panggilannya Ayang ya. Jadi itu figur yang Erika yang dicari seperti itu ya? Yang seperti ini ya tipenya ya? Kamu nggak putus asa kan? Yang kelihatan abstrak gitu ya? Bercanda Mas. Ya nggak apa-apa lah Mas, yang penting kan hatinya baik. Luar biasa. Ini baru demen nih. Ini hati. Hati dong. Kalau bungkusan tuh bisa diwarnai apa aja, tapi hatinya itu kan harus putih dan bersih. Ya elah dia curhat. Iya lah. Simon, jangan kali kau ketawa monnya, kamu monnya. Gua bilangin sama Ibnu loh. Mak Kiki sama Nopal. Gua bilangin kameramen putih, jati loh nanti loh. Kameramen bentuknya kayak tripod. Balik ke lab. Untuk Mas Kris. Jahara Mas Tuku. Saya dapat bocoran nih kalau sebagai istri Maya Septa kurang bisa masak sehingga kalau mau makan harus beli atau makan di luar. Is that true? Monggo. Benar. Benar. Ya, memang kenyataannya gitu. Mau gimana? Padahal istri yang baik itu yang bisa masak. Itu namanya true wife. Kalau istri yang cuma bisa nganget-ngangetin tuh micro wife. Ada benar. Belajar dari ini aja yang biasa-biasa. Ngerebus air dulu. Rebus air. Lu kan bikin yang kadang-kadang orang kan pakai yang itu kurang puas ya. Yang dicolok doang. Telur mata sapi. Bisa, kalau masak yang Oke, gitu gampang-gampang mah bisa. Masak Bisa ya? gitu apa Indomie bisa, masak air. Iya, Mie bisa. instan ya. Mie instan, oh iya. Bisa kalau masak Kalau siang-siang, lodeh madul bisa. belajar itu. Itu masalah lodeh rasa mangut loh itu. Lodeh rasa mangut. Bisa Mas Koko kalau cuma cah-cahan, terus apa spaghetti, nasi goreng Spaghetti gitu-gitu bisa. bisa. Cuma Emang jarang makanan aja. favoritnya Mas Krisna apa? Beli, kita makan di luar terus. Kita setiap hari makannya di luar emang, nggak masak di rumah. Oh, makan di luar terus. Udah gitu kan aku juga syuting, alasan. Gak apa-apa lah Yang Mas. gampang-gampang itu nasi goreng. Nasi Nggak sempet Mas kadang-kadang masaknya, kan syuting juga, alasan. Ya wes nggak apa-apa lah. Mungkin dia lebih nyaman gitu, tapi nanti kan lama-lama akan paham harus bagaimana dilakukan. Bener nggak? Betul, bijaksana. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya juga adalah seorang yang berjasa di balik layar. Seorang dalam studio ini. Siapa kita? Siapa dia? Kita sambut Jonathan. Bener. Ini bercanda nih. Ini bercanda apa enggak ini? Masa bintang tamunya kampret? Ini namanya Jonathan. Petannya bos. Gua tahu invent segala. Udah, duduk. Di luar studio. Ini orang loh, ini orangnya. Gak apa-apa. Gak. Gak. Sepatunya udah bersih ya nggak apa-apa. Kembali ke lab. Maaf ini pakai bahasa apa enaknya ini? Ini
kalau boleh tahu penonton nih yang selama ini yang bersuara keras tuh ini. Nggak percaya, bisa? Dipendam ya. Bisa contohin yang biasa diteriakin apa? Coba bener Pepi, bener coba yang bener jangan main-main. Ya, main biasa. Kalau misalnya iya itu gimana tuh? Ya. Coba. Ya. Pelan banget. Kurang. Ya. Gitu. Kembali kalah. Mama gak apa-apa. Ini bukan hanya suaranya yang kenceng, tapi makannya juga kenceng. Oke, Pepi mau ngasih pertanyaan? Kalau lu yang nanya kan istilahnya Ya. begini ya. Sekarang gue yang nanya nih. Untuk Mas Jonathan. Bener namanya Jonathan? Tahu bener. Nama aslinya? Jonathan. Nama aslinya? Nama dalam kandungan Jonathan. Begitu lahir, omen tikusnya itu. Tikusnya Warkop. Udah, kasih. Iya. Sejak kapan ikut Mas Tukul? Sejak tahun 96. 96. Udah jadi orang waktu itu? Orang. Oh, apa sih suka dukanya Mas? Iya. Boleh bisa berbagi. 96 kan sampai sekarang udah berapa puluh tahun tuh ya? Apa suka dukanya dan kenapa Anda menjalani profesi seperti itu gitu? Tadinya sampingan, tadinya saya kan punya kerjaan lain. Setelah itu temen ngajak untuk ikut Mas Tukul, ya saya ikut. Waktu itu saya masih bayarannya masih ya biasa. Tahun 96. Padahal saya belum jadi apa-apa loh itu sebenarnya. Berarti dia nggak anak dong. 2006. Nah, 2006. Tahun 2006. Jangan diketawain, dia malah ganteng loh nanti berita. Tahun 2006. 2006 jadi udah mulai ikut Mas Tukul. Nah. Terus gimana? Tadi Ya gitu. selama ikut sama Mas Tukul sampai sekarang apa nih? Sukanya pasti kan, dukanya nggak ada Sukanya dong. mah banyak sukanya. Asik. Kalau dukanya mah jarang. Lu jangan ngancem lu. Udah siapin sepatu. Banyak sukanya. Oh, banyak sukanya. Ya, Jujur. Sukanya itu apa? Sukanya ya Mas Tukul orangnya suka ngasih duit. Kalau itu benar. Ramah. Benar. Baik orangnya. Baik, suka ngasih uang itu benar. Kemarin Tante No minta bikinin bakwan, Mas Tukul dikasih duit Tante No. Tante No, wah udah berapa miliar itu dapat dari Mas Tukul? Dari bikin bakwan doang. Bukan miliaran triliunan, kamu jangan bikin malu saya. Terus Makan ya dapat duit. makan dapat duit. Gimana? Makan dapat duit. Disuruh makan doang tuh. Makan Terus doang. Terus ya tidur juga ada yang dikasih duit. Tidur bareng sama Mas Tukul. Pagi kasih duit. Hah? Dikasih duit paginya? Iya, kasih duit. Tidur. Iya. Nggak usah diterangin. Terus katanya nih, kan selama sekian tahun pasti ada konflik dong. Pernah nggak bikin Mas Tukul sampai? bukan ada konflik, artinya kalau sahabatan itu pasti pernah clash ya? ada clash. Nggak mungkin sahabatan lurus-lurus aja. Iya. Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Pernah. Sampai katanya sampai disuruh pulang tuh. Pernah. Sampai bikin Mas Tukul marah Jadi, banget. Dia perintah suruh kerja. Kerjain apa? Ngerjain pasang lampu gitu. Udah gitu saya lupa ceritanya. Masang apaan? Lampu pasang itu. Iya. Saya lupa besoknya saya pasang. Terus? Secara diam-diam tanpa sepengetahuan Mas Tukul. Terus Begitu tuh dia dengar saya pasang itu langsung kamu pulang. marah. Tapi Terus? saat itu doang marah. Besoknya? Harinya ya baik lagi. Udah baik lagi. Balik lagi. Pulang, suruh balik lagi karena TV saya dibawa dia, kembali dia. Ini kan dari sekian banyak teman-teman Mas Tukul yang ikut sama Mas Tukul kan banyak nih ya, yang tinggal sama Mas Tukul juga banyak, tambah banyak malah. Nah ini salah satunya Mas Tukul yang dari lama, ya kan sampai katanya dikasih kepercayaan juga jaga pos. Mau jaga pos juga tadinya Pos apa pos ya, Andu? Pos. Bukan tempat. dong, Beb. Kalau gantian orang jaga, ada tamu nerima tamu itu kan. Itu kan orang di pos. Tadinya nggak dipercaya karena saya tuh bukan karyawan tetap. Jangan dia bukan karyawan. Akhirnya lama-lama akrab sampai lama ya udah dipercaya. Jangan banyak baik-baikin saya. Ini kenyataan. Emang
Kalau karakternya Mas Tukul itu seperti apa Mas Jonathan? Emang katanya susah, butuh waktu lama buat kenal karakternya? Lama. Saya ya dari 2006 sampai sekarang kan 2015. Kenapa tuh? Ya kan prosesnya lama. Ya pokoknya perjalanannya pokoknya susah dah, nggak langsung dekat sama Mas Tukul. Nggak langsung dekat? Nggak, bayaran masih kecil. Cara ngedeketin apa? Pakai kacang tuh? Ya akhirnya lama-lama suruh makan malam dekat, lama terus dekat terus. Lanjut gitu sampai sekarang. Balik ke ini ada tambah lagi satu Sekjen PBB Bang Kimun. Makasih. Satu kehormatan loh Mas. Salam hormat untuk para anggota PBB yang ada di Amerika sana. Bang Kimun, makasih. Ini termasuk warga baru tapi sudah dianggap lama karena dia ketawanya paling kenceng lagi. Loh, kan aku bukan ketawa tapi ketawa dalam hatinya. Makanya honornya saya naikkan jadi 45.000. Turun. Untuk Mas Tukul, laptopnya mau nanya nih, seperti apa arti seorang Omen untuk Mas Tukul nih? Ya, Omen itu ibaratnya menambah suasana meriah. Memang acara Bukan Mata udah meriah, dengan kedatangan Omen tambah meriah lagi. Betul. Apalagi kedatangan teman-teman semua yang ada di sini, penonton semua. Jadi Bukan Mata bukan siapa-siapa tanpa pemirsa di rumah maupun studio. Tanpa Bukan Mata Kapten gitu. Betul. Ntar ya, kita ngobrol lagi Mbak ya. Tambahin. Durasinya. Oh, Ibu Diklan lagi. Enser seperti apa dengan bintang tamu saya sangat luar biasa ini. Apalagi kedatangan bintang tamu yang belakangan ini. Kita nggak tahu akibatnya atau. Tapi aku yakin Bukan Mata tetap maju terus. Jangan Mata tetap Bukan Mata. Balik ke lu duduknya agak tengah kayak naik angkot KWK 01 kayak orang ketakutan mau suruh bayar. Pemirsa, memiliki tempat untuk dituju itu adalah rumah, memiliki seseorang untuk dicintai adalah keluarga, memiliki keduanya adalah anugerah. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Erika Putri, Mahasiswa, Kena Wardana, dan Omen. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Sajideh dan Tolak, tidak ada motivasi untuk mereka. Dan kalau ada kata-kata yang mengatakan saya mohon maaf, ambilkan dari yang bagus yang bermanfaat. Saya dalam bentuk kemat. Dan kohonnya luar biasa. Baik, tema kita pada malam hari temanya dibuang sayang. Apa? Dibuang sayang. Luar biasa ya. Kalau kita bisa memperbaiki, ya, Mas. kita bisa mengoreksi. Ya. Jadi sesuatu yang dibuang itu kayak ya apa aja lah ya. Iya, betul Entah Mas. itu sandal. Ya. Kalau bisa diperbaiki sandal itu, ya, bisa dipakai lagi, nggak usah beli yang baru. Betul. Sayang kalau dibuang. Ya sayang dibuang. Terus ada yang bikin kita apa? Gimana gitu, tapi sayang. Gimana? Kalau menurut Vega gimana dengan tema seperti ini? Iya itu benar Mas, tapi ini yang dibuang sayang kali ini tuh kayak apa namanya keluarga yang paling disayang. Sebenarnya susah ya Mas. Susah, kalau keluarga itu nomor satu. Iya. Kalau Mas Tukul dari 4 bersaudara nih, Iya. Justin, Tamara, Christine, Brandon. Ya. Paling Sarimin, Wakijo, Waidi, Sukir Mas. Semua saya sayang. Apalagi teman-teman sahabat saya ini saya sayang. Saya sayang. Jadi tetap kita tuh saling membutuhkan. Betul. Koeksistensi. Iya. Simbiosis mutualisme. Wow. Tapi kalau dari saudara-saudara Mas Tukul yang dari awal nemenin Mas Tukul dalam perjalanan Bendel itu paling saya sayang gitu. Sayang Mas ya. Wow, Orangnya ada nggak Mas? Rajin ngabisin makan. Wow.
Pinter dia. Wah, kalau ngerawat mobil alhamdulillah. Awet ya? Iya, ban itu kempes nggak ngerti. Dikata. Tapi kalau jual aki bekas cepet. Oh iya. Tapi luar biasa Bendel tuh cara bawa mobilnya. Wah, Jago Mas. Aduh, luar biasa. Pintar Mas. Ya, memang bener kalau itu bener. Kalau itu bener. Kalau itu bawa mobilnya bener. Tapi honornya, wow. Berapa Mas Bukan kalau per meter per kilo tapi per detik. Gaya banget. Loh, itu pernah bawa ini loh Obama dulu yang bawa dia. Yang bawa nyetir. Loh, perdana menteri mancanegara yang bawa ini juga ini. Mas Bendel. Bawa persoalannya. Keren. SIM-nya bukan SIM lokal, SIM interlokal. Emang telepon. Surat izin mingkem. Surat izin mengemudi Mas. Ya udah pokoknya kita saling menyayangi sesuatu. Betul. Jangan cepet-cepet dibuang. Kalau bisa diperbaiki, bisa dikoreksi, bisa Betul. diarahkan, bisa di apa namanya ya? Apa, Mas? Benahi. Ya pokoknya Di recycle. Sayang Di recycle. seperti dirimu sebetulnya aku banyak omong itu sebetulnya emang bukan pantas saya sayangi juga. Tim kreatif itu sekarang alhamdulillah masa nggak pernah takut ya. Cuma lewatnya agak jauh-jauhan. Ya enggak lah Mas. Seperti Son itu nggak pernah sekarang udah duduknya di depan Son. Wah, karena Simon. bagus Sonnya. Bener. Dulunya sembunyi. Bukan Mas. Karena teman-teman itu seneng banget. Kemarin kan kita habis buka puasa bersama di rumah Mas Tukul. Pada seneng banget. Makasih. Acara belum selesai, makanan udah habis. Itu tuh Mas, bukan aku. Kenapa? Karena makannya pada banyak. Kambing 10 itu yang masih di kandang itu sampai dikeluarin semua. Banyak banget. Apalagi kameramen kalau makan orang pada pulang dia nggak pulang-pulang. Akhirnya nggak pulang-pulang pakai akal. Gimana supaya pulang kursi gua suruh tata aja. Jangan gitu dong. Itu artinya ngusir pelan-pelan. Jangan Tapi gitu. permintaannya banyak, ada kopi, ada ini, ada itu. Ya, Semacam keluarnya aja air tajin keluar. Kan tenang. Udah sekarang kita Iya, betul, Mas. ini tadi hanya just kidding, just Bercanda. kolak, ya, hanya candaan, hanya hiburan, Iya. ambil sisi positifnya. Apalagi tim kreatifnya, katanya ada yang bungkus segala. Kamu ya. Bener Mas. Orang nanya, katanya gini, Mbak Susi ada plastik nggak gitu? Lu mending masih kali bandnya. Bandnya? Karung ada nggak Mbak Susi? Pemirsa. Bintang kamu sayang pertama ada wanita cantik tinggi semampai, ya toh? Bintang iklan dan pemain sinetron. Kabarnya si cantik ini adalah kakak dari Citra Kirana. Bener nggak ya kalau dia mendompleng ketenaran sang adik malam ini membawa pasangan barunya. Kita sambut Erika Putri dan sang pangeran. Erika Putri sama sang pangeran. Katanya pangeran tanpa rambut. Lu tuh pangerannya. Sebentar. Wah, sayang. Iya? Kenapa sayang? Saya sebetulnya agak keberatan dipanggil buat acara ini. Kenapa? Kamu secantik ini masa ngobrol sama minyak curah? Sebenarnya jangan ditulis pangeran. Erika Putri bersama Cendol. Maaf, ini siapa aja? Ada masalah. Ya, ini siapa Ada masalah. aja? Dari keluar udah masalah. Dari keluar itu udah masalah.
Ada sesuatu yang disampaikan? Nggak ada mas, lanjut. Kabarnya banyak yang salah sangka bahwa Erika adalah Citra Kirana. Why? Dan apakah andil Citra Kirana dalam karir entertainmentnya Erika Putri? Atau justru sebaliknya? Don't go anywhere. Stay tune on me. Tenang. Oke, masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Penontonnya pada malam hari ini dari 4 mata sampai bukan luar biasa. Luar biasa ya. Pasti anaknya orang kaya semua. Bawanya mobil sport tanpa pintu semua. Sampai tadi bukanya ambil tukang las tadi. Bener mas, yang sebelah sini nih anak-anak motor mas. Tadi cerita sama aku, tadi gue katanya ditangkap polisi. Kenapa? Padahal pakai jaket, pakai motor lengkap, pakai helm juga. Kenapa? Ternyata helmnya helm proyek mas. SNI. Harus yang ini aturan-aturannya. Iya yang SNI. Ini apalagi ini. Semua komplit. Komplit. Cuma motornya ngambil di parkiran sana. Itu maling. Tapi alhamdulillah sekarang ini sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa sekali. Dia setia sama saya, ya, bikin rating dan share bagus juga. Kembali ke Loh, aku ngomong bener, kamu malah nggak terima. Tahu Dodi, ini kalau mereka nggak masuk ditanyain di Twitter mana penonton Pondok Indah gitu. Iya, bener itu, lu sering ditanyain lu sama tukang warung ini bilang. Udah sekarang kerja, ini jatahnya bintang tamu, jatah kamu nanti setelah acara selesai. Good evening for my beautiful girl, Erika Putri Arwana. Welcome to my show, how are you today? By the way, emang nggak ada pangeran yang lain kok bisa yang nganter ini ridho walidain. Hormatilah kepada, karena ridhonya Allah dari orang tua. Orang tua. Makanya sukses berhasil. Saya dapat kabar kalau ayahmu sempat merasa berat seakan-akan kehilangan separuh jiwa saat melepas dirimu untuk dinikahi suami. Oh. Apa yang menyebabkan ayahnya agak merasa agak kehilangan separuh jiwa karena mau dinikahi? Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bukan lah. Oke, Mas jadi bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa penontonnya, karena luar biasa saya sapa biar masuk TV ya. Yang sebelah kanan dari mana? Luar biasa, sukses selalu. Yang sebelah tengah dari mana? Luar biasa. Yang kiri dari mana? Luar biasa. Sahabat-sahabat saya, teman-teman, saudara-saudara saya yang baik hati dari mana? Dan bukan mata bemnya, tepuk tangan. Alhamdulillah kompak, chemistry, sinergi ya seperti itu. Batiknya juga bagus, luar biasa. Jangan lupa bayar 3 kalinya. Balik galak. Dagang. Tuh Kang Iwan, terima kasih. Banyak senyum, jarang ngantuk, terima kasih. Di depan dan ngantuknya kelihatan. Kalau taruh di belakang main-main perkusi sambil tidur. Pernah lagi syuting dia tidur, teman-teman pada pulang dia tidur. Dibangunin nama makhluk gaib di sini. Tapi alhamdulillah nih berkat produsernya kan taruh di depan, akhirnya dia tidak tidur. Malah gantian tukang sulenya nih.
Mardika, Pak. Dah, jangan ngurusi itu, abaikan aja mereka. Sekarang bintang tamunya. Sekarang bintang tamunya. Untuk Maya ini dan Mbak siapa ini? Siapa coba? Parseno ya, tapi Erika. Luar biasa sekali, terima kasih. Senang ya di Bukan Permata ini. Senang rame. banget dong. Iya. Apa bener nih saking dekatnya dengan sang ayah? Nih, kamu masih ada ayah toh? Sayangi dan cintai. Ibumu juga itu nomor 1 orang tua. Saya dapat kabar kalau ayahmu sempat merasa berat seakan-akan kehilangan separuh jiwa saat melepas dirimu untuk dinikahi oleh sang suami. Enggak. Iya, soalnya mungkin anak satu-satunya. Terus, jadi dulu itu aku pacaran sebenarnya udah lama. Kalau anak lain gitu ditanya, kapan nikah gitu? Atau kamu punya progres apa sama anak saya? Kapan mau nikah anak saya? Papa saya nggak pernah nanya. Malah pas pacaran itu dulu sampai 7 tahun. Pas mau bilang, Pak kayaknya aku mau nikah deh bulan Juni gitu. Hah, cepet banget! Padahal pacarannya udah 7 tahun. Iya, jadi mungkin ya karena anaknya cuma 1, nggak ada lagi gitu, nggak siap. Pas malam resepsi aja, pas aku mau ajakin foto booth di depan abis selesai resepsi. Tapi terus ada kambing datangnya telat, jadi aku foto dulu sama dia. Pas aku cari lagi, papa aku mana tadi? Kan mau foto. Kok nggak ada? Akhirnya aku balik kamar hotel. Terus pas telepon, Pak, di mana? Di rumah sambil nangis. Papa sedih nih gitu. Nanti nggak ada yang matiin lampu lagi. Kan kanan kamar aku, nih kamar papa, di tengahnya ada ruangan gitu. Biasanya aku pulang syuting udah subuh gitu kan, nyanyi-nyanyi matiin lampu. Jadi si papa bilang, ya nanti papa matiin lampu sendiri deh. Ya saya kan jadi mewek ya, jadi ikut nangis. Awal-awal aku baru nikah, setiap hari aku nangis mas. Gara-gara kesian gitu si papa sendirian di rumah. Kalau inget aku nangis, kalau inget aku nangis. Mungkin suami aku juga bingung lagi gimana sih nih orang yang nikah kan nangis melulu. Jangan-jangan papa jealous sama kamu. Ah kenapa? Mungkin suami kamu mantan papa kamu. Mas, biar dia nggak sedih mas. Biar nggak mantan papanya ini ya ini ya. Ya enggak lah, Enggak kan ya, rasa kehilangan karena kan saya deket banget. Anak satu-satunya juga ya mas Sama ya? saya tuh ya sayang sama anak saya, sayang sama Pita, sama Jepan, apalagi Mas Susi. Aduh. Ya bener loh ini. Waktu Mas Tukul memutuskan untuk menikah, ibunya Mas Tukul dulu gimana? Gua menangis bombe Sedih. Merasa alhamdulillah. Gak ada yang makan banyak di rumah. Kalau makan tuh kayak ikan itu lepas yang itu. Ya enggak, ini luar biasa sekali. Tapi, senang melihat ceritanya senang. Betul. Ya. Tapi kalau sekarang setelah menikah ke tempat papa berapa kali dalam seminggu? Papa aku setiap hari datang ke rumah. Oh. Jadinya kita juga jarang ke sana. Soalnya kan gini, jadi kalau dulu itu aku sekolah, aku syuting, aku casting, itu papa yang nganter jemput, siapin makanannya. Jadi aku tuh tinggal bangun tidur, makan di mobil gitu, langsung masuk ke mobil makan gitu. Jadi mungkin setelah menikah, nggak ada yang siapin makanan ya. Ya mendingan papanya suruh ajak ke rumah aja nemenin. Iya. Jadi papa aku setiap pagi datang bawain aku makanan, mungkin khawatir anaknya nggak makan. Papanya yang bawain. Papa Joko mungkin kalau lagi sepi-sepi, hubungin aku aja. Biar ngobrol, Mas. Penyakitmu lama tuh udah nggak ada, malah kambuh lagi. Kita kesini. Kembali ke luar biasa sekali nih. Ceritanya ini kayaknya ya ini ya inspiring juga. Inspiring ya, Mas. Harus seperti itu. Papa dekat sama anak, anak dekat sama orang tua. Harus. Pemirsa, malam ini saya kedatangan laki-laki yang sudah membuat ayah Maya Septa menangis. Siapakah dia? Kita sambut Krishna Wardana. Menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku. Silakan. Pantesan diajakin nggak mau ikut. Tuh Maya, suaminya bawa nih, apa? mau sushi. Makasih loh. Silakan. Luar biasa perhatiannya ya. Iya. Kayak saya Mas Susi dulu kalau aku pas syuting pulang Mas jangan lupa sate Padang ya Mas.
Sampai gua bilang-bilang di pasar Santa gua beliin, duit saya mepet. Udah ada tak beliin yang di Blok A saja. Kenapa emang Mas? Ya kan saya senangannya itu sate Padang. Sate Padang, oh. Sampai tak bawain sama gerobaknya malah. Balik kalek. Saking perhatian demikian juga kalau Susi luar kota atau pergi, Sus jangan lupa Sus kacang rebus ya Sus ya. Saya sukanya kacang rebus. Tanyain ini, wong saya turun gajah. Gampang banget. Selamat malam untuk Mas Krisna. Sebelumnya terima kasih sudah mau mampir di Bukan Empat Mata. Gimana kabarnya? Baik, baik. Katanya penggemar Bukan Empat Mata bener ya? Oh iya benar. Serius? Loh, nontonnya itu sampai kemana-mana. Gimana sih? Seneng dong, bangga Seneng gitu. dong, Pep. Iya, senang. Untuk Maya Septa. Ya. Untuk Erika sebentar Iya, ya. iya. Gimana ini rasanya kedatangan sang pujaan hati tercinta? Oh. Kok bisa sampai membuat ayahmu nangis? Rasanya seneng sih disurprisein, cuma dia tuh memang biasanya nggak pernah mau ikut syuting. Iya. Biasanya aku syuting ya syuting aja gitu. Tadi udah nanya lagi, Bim mau ikut nggak? Aku udah tahu sih nggak bakal mau. Iseng aja nanya, nggak dijawab. Muncul di sini apaan? Terus ini ceritanya bawa apa Mas? Ini Ada emang artinya kesukaannya Maya atau gimana? Ini makanan kesukaan Maya, sushi ya. Oh, sushi. Istri saya dimakan. Gak terima saya. Masa istri saya tercinta cantik-cantik dimakan. Ayo Mas. Cendol ini tuh. Sayang, Kenapa? Cie sayang. iri. Nggak pernah panggil Enggak, sayang. Pep. Emang aku benar mirip cendol. Asik. Enggak kok, kamu nggak mirip cendol. Tapi buat kamu aku ikhlas jadi cendol, menyejukkan hatimu selalu. Dari Empat Mata sampai muka ini jujur banget. Aduh. Ini kan temanya dibuang sayang. Iya, iya. Begitu gua datang pasti mandi ganti Mas. Apa? Mending dibuang aja. Gimana? Ini ceritakan. Gimana kabarnya Erika? Alhamdulillah baik Mas Tukul. Gimana Mas Tukul baik? Oh, I am great. I am fine. I am handsome. I am very well. Healthy. Pokoknya baik-baik aja saya. Selalu baik selamanya. Amin. Ngomong-ngomong cuma Itu. balik kan. Udah diduluin sama Pepi. Sedang sibuk apa sih dirimu sekarang? Masih aktif di dunia modeling atau sudah merambah ke dunia lain ini? Lihat Dunia malu lain asli. gimana maksudnya? Nah ini tulisannya dunia lain. Maksudnya dunia lain itu bukan yang astral, yang sosok-sosok. Tapi Ini mumpung ada Ahmad di sini loh. Di mana Ahmad? Mana? Loh itu. itu kelihatannya kayak nggak ada kan? Iya, padahal ada loh dia. Tapi kalau makan ada terus ya. Enggak. Sekarang lagi sibuk mau promo sinetron juga. Terus modeling juga masih jalan sekarang. Luar biasa. Apa lu? Gua ngomong dia jawab, gua dengerin lu kayaknya. Nah, kebetulan dia nih? kita ada pemotretan bareng ya sayang ya. Oh, ada project bareng. Lagi ada ini. buat- Pemotretan terakhir apa? Amit. Masa orang jangan Kebetulan gitu kita dong. dipercaya oleh salah satu yang memproduksi busana nikah ya. Ada yang percaya malu. Ada, iya. Maksud lu apa ngomong kayak gitu? Maksudnya busana nikah pasangan suami istri gimana Mas? Enggak, saya yang bagian lebeknya. Ya pasangannya lah. Luar biasa. Oh, pasangannya Mas. Ini gampang banget dibohongin ya. Ini konsepnya mau pemotretan di mana nih? Itu rencananya kan kalau orang biasanya di taman, Taman. di ruangan gedung Biasa. Biasa, standar. Kita mencoba di Yang daerah baru? Laut Teduh. Di mananya tuh Pak? Di mananya? Di laut Di tuh? dalam laut, dalam karang. Berarti kembali asal lagi. Kembali jadi ubur-ubur. Balik kan. Bagus di situ.
By the way nih, by the way nih. Jadi beneran dirimu ini adalah kakak dari Citra Kirana nih. Sampai nggak sih selalu dihubungkan dengan Saat? Iya betul Mas Tukul, aku cuma beda setahun sama adik aku. Sama aku sama Tom Cruise juga gitu. Oh gitu. Tom Cruise, Tom and Jerry. Loh, Glenn Clone itu juga kayak gitu sebarang sama saya. Kamu nggak ngerti nih Glenn Clone itu. Oh, jadi cuma setahun. Cuma beda setahun pas. Satu ibu, satu bapak. Satu ibu, satu bapak. Ini satu ibu, satu lain majikan ya maksudnya. Mas, foto-fotonya Mas. Nah, gua di belakangnya tuh nggak kelihatan. Subhanallah. Oh ini waktu masih kecil ya yang atas ya? Oh, sempet kecil Ini gitu. gambar-gambarnya ini. Ya, Udah kayak kembar ya kalau beda setahun ya? Iya, udah kayak kembar. Kacamatanya, mantap. Aduh. Lop. Ini akrab banget ya? Akrab. Ya seperti ini, ada kakak beradik kayak gitu. Aku mah benda juga kayak gitu. Tapi begitu lihat gambarnya, yang satu kelihatan, yang satu enggak. Nah, ini bareng gitu. Balik, kalah. Kalau Erika kan beneran kakak beradik. Kalau Mas Tukul kan katak beradik. Kata berarti mah kodok saya. Yang satu kodok, yang satu kecebong. Capek nggak sih selalu dihubungkan dengan sang adik nih kalau dirimu ini mesti anu nih. Enggak kakak sih. Dompleng apa gitu. Ah enggak sih sebenarnya. Itu sih mungkin tergantung pikiran orang seperti apa aja sih. Kalau misalnya bilang aku mendompleng atau apa. Aku sendiri sih ya have fun aja sih jalaninnya. Indah Tapi sekali, gitu. Jo. iya. Terima kasih sayang. Tapi maaf, aku sayang. Sayang. Maksudnya sayang dibuang gitu. Maaf ini agak sedikit menyimpang nih. Potongan rambut memang dari dulu kayak gitu ya. Baru dipotong ini. Oh. Iya. Bagus ya mau gitu. Makasih. Iya, kayak inget Susi waktu pertama Oh kali. gitu. Kita kompakan, Mas. Iya. Saya juga baru dipotong kemarin. Tapi kayaknya telinganya agak panjang dikit, harus dipotong dikit. Balik kalah. Mas, ini kan Pepi semenjak nggak ada rambutnya, Iya. dia nggak pernah main ke rumah aku di Jatinegara. Kenapa? Kalau lewat Jatinegara, palanya digosok-gosok. Disangka batu aki. Ini kayak bentuk ini ya, batu kolang-kaling itu ya. Ada istilah. Apa Pep? Gosok batunya, mengkilat palanya. Balik kalah. Berarti lu kalau lewat Jatinegara harus pakai topi, hati-hati lu. Iya. Kan jangan malah ditawar orang malah. Malah dicari embannya yang lebih gede lagi. Dari sini di center tembus ke atas. Disangka bahan Mas. Wah bahannya bagus katanya. Iya, keren banget. Bang, canda mulu. Hati-hati kalau lewat Jatinegara, hati. Harus kamu tutup itu. Kan tawarnya soalnya bagus tuh. Batu bisa jalan sendiri. Kabarnya ada cerita unik saat dirimu dulu casting bareng sang adik nih, Citra Kirana. Dirimu yang mau casting justru Citra yang dapat perannya. Gimana ceritanya? Iya dulu kita pernah casting berdua. Kita juga pernah ikutan ajang Pencarian bakat. apa ya pencarian bakat di salah satu majalah di Indonesia. Magazine ya. Iya. Magazine. Aduh. Lo magazine lo Iya, majalah saya. Ya lah Erika nggak apa-apa ya. Newspaper baru. Iya. Buku. Ya jadi saat itu kita casting berdua. Terus mungkin rezekinya adik aku masuk Citra yang masuk, aku yang enggak gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu mungkin settingan perjalanan hidup harus seperti Iya, itu. betul, Mas. Tapi alhamdulillah kan dirimu sekarang, wow, Amin. tawaran sini itu. Amin. Ya, satu meter bikin pagar berapa biasanya? Bikin pagar. Bukan Mas. Apa? Itu yang bikin pagar no Bang Bana. Beda. Bang Bana itu ahli bikin tralis. Alhamdulillah sama temen tuh nggak mahal-mahal.
Orangnya pendiam. Kalau ketawa kumisnya yang rontok. Loh, itu pemain mandolin terbaik seluruh Indonesia loh. Oh, sembarang. Dulu Soneta dulu siapa yang mandolinnya? Maksud saya nanya siapa selain pemirsa. Penasaran seperti apa kedekatan kakak adik antara Erika dan Citra Kirana? Saya punya cuplikan berikut ini. Yuk. Kayak saya sama benda gitu ya foto bareng tuh. Itu adik saya, adik kandung loh. Adik kandung saya loh. Gak sembarangan loh. Ngaku kamu. Kembali ke laptop. Tuh mas, Itu lahirnya aja nggak sembarangan loh. Di kandungan tuh. Pepi. Istirahat dulu ya, bentar. Monggo. Ada kuda naik kuda. Ada kuda naik kuda. Monggo. Gimana mas? Jadi makanan Oh, belum pertanyaan. Belum, yang tadi kali maksudnya. Ya, Jadi makanannya. kesukaannya Mbak Maya. Ya memang makanan kesukaan Mbak Maya sih. Dari pertama kali kita pacaran, seminggu sekali minimal kita makan. Seminggu harus makan sushi. Kalau dapat member Istri saya udah dimakan ini setiap deh. minggu. Nanti habis sushi saya. Gimana Boy? Iya kalau dapat hadiah kalau bisa dikumpulin gitu poinnya udah banyak deh kayaknya. Makanya di situ-situ juga. Karena sering makan sushi. Bukan cari nama lu, namanya Rondiyah itu makanan. Makanan lu namanya sushi. Apa kasih namanya cemplon itu? Nama makanan sama dengan istri saya. Nah, terus saya makan apa nanti? Mbak Erika Putri. Melihat romantisme Maya dan Mas Krisna, dirimu iri nggak nih? Pengen cepet nyusul? Katanya ada rencana menikah dalam waktu dekat. Monggo. Kata siapa, Mas? Kata laptop. Kata laptop. Iri sih, pastilah iri lihat romantis banget. Pegangannya tuh. Iya tuh kan pegangan. Ayolah cepetan. Iya. Ayo Erika kapan langsung disahin aja udah lah. Lah, apa lagi ya kan? Saya sih bukan tipe yang terburu-buru ya. Oh. Jadi, Nyantai. Biarkan mengalir aja. Itu anakmu nih. Gimana? Tipe gimana? Ya begitulah tadi, nyerahin semuanya sama Ayang aja. Oh, Ayang. Panggilannya Ayang ya. Jadi itu figur yang Erika yang dicari seperti itu ya? Yang seperti ini ya tipenya ya. Kamu nggak putus asa kan? Yang kelihatan abstrak gitu ya? Bercanda Mas. Ya nggak apa-apa lah Mas, yang penting kan hatinya baik. Luar biasa. Ini baru demen nih. Hati. Hati dong. Kalau bungkusan tuh bisa diwarnai apa aja, tapi hatinya itu kan harus putih dan bersih. Ya elah dia curhat. Ini kalah. Simon, jangan ikut ketawa Mon ya, kamu Mon ya. Gua bilangin sama Ibnu loh. Mak Kiki sama Nopal. Gua bilangin kameramen putih, jati loh nanti loh. Kameramen bentuknya kayak tripod.
Kembali ke laptop. Untuk Mas Krisna. Jahara Mas Tukul. Saya dapat bocoran nih kalau sebagai istri Maya Septa kurang bisa masak sehingga kalau mau makan harus beli atau makan di luar. Is that true? Monggo. Benar. Benar. Ya, memang kenyataannya gitu. Mau gimana? Padahal istri yang baik itu yang bisa masak. Itu namanya true wife. Kalau istri yang cuma bisa nganget-ngangetin tuh micro wife. Ada benar. Belajar dari ini aja yang biasa-biasa. Ngerebus air dulu. Rebus air. Lu kan bikin yang kadang-kadang orang kan pakai yang itu kurang puas ya. Yang dicolok doang. Telur mata sapi. Bisa, kalau masak yang Oke, gitu gampang-gampang mah bisa. Masak Bisa, ya? gitu apa Indomie bisa, masak air. Ini Mie bisa. instan ya. Mie instan, oh iya. Bisa kalau masak Kalau ikan, lodeh madul bisa. belajar itu. Itu masalah lodeh rasa mangut loh itu. Lodeh rasa mangut. Bisa Mas Koko kalau cuma cah-cahan, terus apa spaghetti, nasi goreng gitu-gitu Spaghetti bisa. bisa. Cuma Emang jarang makanan aja. favoritnya Mas Krisna apa? Beli, kita makan di luar terus. Kita setiap hari makannya di luar emang, nggak masak di rumah. Oh, makan di luar terus. Udah gitu kan aku juga syuting, alasan. Gak apa-apa lah Yang Mas. gampang-gampang itu nasi goreng. Nasi Nggak sempet Mas kadang-kadang masaknya, kan syuting juga, alasan. Ya wes nggak apa-apa lah. Benar. Mungkin dia lebih nyaman gitu, tapi nanti kan lama-lama akan paham harus bagaimana dilakukan. Bener nggak? Betul, bijaksana. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya juga adalah seorang yang berjasa di balik layar. Seorang dalam studio ini. Siapa kita? Siapa dia? Kita sambut Jonathan. Bener. Ini bercanda nih. Ini bercanda apa enggak ini? Masa bintang tamunya kampret? Dia namanya Jonathan. Pesannya bos. Gua tahu invest segala. Udah duduk. Di luar studio. Ini orang loh, ini orangnya. Gak apa-apa. Gak. Gak. Sepatunya udah bersih ya, gak apa-apa. Kembali ke laptop. Maaf, ini pakai bahasa apa nanya ini? Ini kalau boleh tahu penonton nih yang selama ini yang bersuara keras tuh ini. Nggak percaya, bisa? Ditendang nih, ya. Bisa contohin yang biasa teriakin apa? Coba bener Pepi, bener coba yang bener jangan main-main. Ya, main biasa. Kalau misalnya iya itu gimana tuh? Ya, Ya. Coba. ya. Pelan banget. Kurang. Ya. Gitu. Kembali ke laptop. Mama gak apa-apa. Ini bukan hanya suaranya yang kenceng, tapi makannya juga kenceng. Oke, Pepi mau ngasih pertanyaan? Kalau lu yang nanya kan istilahnya Ya. begini ya. Sekarang gue yang nanya nih. Untuk Mas Jonathan. Bener namanya Jonathan? Tahu bener. Nama aslinya? Jonathan. Nama aslinya? Nama dalam kandungan Jonathan. Begitu lahir, omen tikusnya itu. Tikusnya Warkop. Udah, kasih. Iya. Sejak kapan ikut Mas Tukul? Sejak tahun 96. 96. Udah jadi orang waktu itu? Oh, apa sih suka dukanya Mas? Iya. Boleh bisa berbagi. 96 kan sampai sekarang udah berapa puluh tahun tuh ya? Apa suka dukanya dan kenapa Anda menjalani profesi seperti itu gitu?
Tadinya sampingan, tadinya saya kan punya kerjaan lain. Setelah itu temen ngajak untuk ikut Mas Tukul, ya saya ikut. Waktu itu saya masih bayarannya masih ya biasa. Tahun 96. Padahal saya belum jadi apa-apa loh itu. Berarti dia nggak 6 dong. 2006. Nah, 2006. Kayaknya kelamaan. Tahun 2006. Jangan diketawain, dia malah ganteng loh nanti berita. Tahun 2006. 2006 jadi udah mulai ikut Mas Tukul. Terus gimana? Tadi Ya gitu. selama ikut sama Mas Tukul sampai sekarang apa nih? Sukanya pasti kan, dukanya nggak ada dong. Sukanya mah banyak sukanya. Asik. Kalau dukanya mah jarang. Lu jangan ngancem lu. Udah siapin sepatu. Banyak sukanya. Oh, banyak sukanya. Ya, Jujur, sukanya itu apa? Sukanya ya Mas Tukul orangnya suka ngasih duit. Kalau itu benar. Ramah. Benar. Baik orangnya. Baik, suka. Muter-muter dulu. Nunggu gerhana matahari total baru ya. Itu di kandungan berapa lama, Mas? Apanya? Di kandungannya berapa lama? Kan biasanya orang kan 9 bulan, 8 hari, 3 detik ya. Ini 32 tahun. Keluar langsung kuliah lari. Dia begitu keluar udah pakai seragam SD. Paling Emang beda berapa tahun, Mas? Alhamdulillah 300 tahun ya Del ya. Serius, Mas. Selisih pergantian musim. Pas lahir dia pas musim paceklik. Adik gua loh. Adik gua kandung. Lu sendiri yang ledek. Udah sekarang kerja. Ini jatahnya bintang tamu. Untuk Erika Putri. Arif senyum-senyum terus. Lu belum kenal Bendel sih. Lu kalau pas makan bareng sama Bendel mesti lu bayarin duluan. Kabarnya dirimu juga belajar acting dari Citra Kirana. Dia ketawa. Serius nih, kerja nih. Serius, di waktu Emangnya seperti apa sih perangsangan dia dalam perjalanan? Erika nggak jelas kan ya? Nggak jelas. Tahu. Baca sendiri, baca Baca aja sendiri, sayang sendiri. Untuk Erika Lu bayangin apaan sih? Ketawa geli banget. Itu loh, Arif bareng makan. Dia doang yang tahu lah. Kalau pas selesai makan, bingung yang bayarin siapa. Dua-duanya. Duluan Bendel apa duluan dia. Akhirnya warungnya ditutup. Dia ngayal sendiri. Yang punya warung. Beli sendiri. Yang punya warung tuh nanya, ini jadi bayar kan? Dia geli sendiri. Udah Mas, sabar Mas. Udah, yes, ya. gimana Mas diulangi pertanyaannya? Diulangin. Iya. Kabarnya dirimu juga belajar acting dari Citra Kirana nih. Emangnya seperti apa sih? Serius Mas, coba tolong pemirsa tenang. Tuhan kan berikan jalannya sendiri ya Mas ya. Emangnya seperti apa sih peran cantik dalam perjalanan karirmu? Monggo. Iya, aku belajar Mingkem. acting, belajar acting dari adik aku. Iya. Bikin geli aja. Bikin geli itu Tanda. Erika tuh. Iya, jadi gitu Mas. Aku belajar acting dari adik aku. Kadang dia juga suka ngasih tahu aku tentang make up gitu. Terus tentang acting aku atau banyak hal sih yang dia kasih tahu ke aku gitu. Aku juga banyak belajar sama dia karena kan dia lebih dulu terjun di dunia entertain gitu. Wow. Saling berbagi. Kita punya ilmu walaupun sedikit, kalau kita bagikan orang lain, ilmu kita tidak berkurang, akan ditambah lagi oleh Tuhan ya, Mas. Yang Maha Esa, Allah Subhanahu. Jadi jangan pernah ketakutan kalau kamu punya ilmu, di-share-kan kepada saudara, teman atau orang lain. Dan ilmumu tidak berkurang, ditambah terus. Bertambah ya, Mas. Tapi kadang-kadang orang ketakutan. Kayak orang sedekah, orang memberi itu bukan duitmu habis, tapi nanti akan datang lebih banyak lagi. Makanya terus kayak gitu, jangan ketakutan kalau kamu gini terus ya kamu nggak punya duit terus. Benar.
benar. Di saat kita masih mikir harus memberi, ingatlah bahwa apa yang kita punya itu hasil pemberian. Wah, luar biasa. Ini 5 tahun di gua kayaknya ini. Gua citak lo banyak ngomong. Balik ke pemirsa. Bintang tamu saya yang satu ini masih wanita yang sangat cantik. Memulai karir dari modeling, belajar akting di situasi komedi. Hingga sekarang dikenal sebagai pelayan cantik. Kita sambut Maya Septa. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Hea, kau bidadari jatuh dari surga tempati hatiku. Hea, hea. Dia lagi bengong. Pikirannya biar nggak kemana-mana. Lagi bengong kepalanya. Biar nggak mikirin keluarga yang di kampung. Kalau ada bintang tamu cantik, pikirannya pulang kampung. Emang lu masih diterima keluargamu apa? Lu pergi ke Jakarta kan menghindar dari keluargamu. Cariin orang sekampung. Balik ke Selamat malam untuk Neng Belis, Maya Septa, lama nggak ketemu, gimana kabarnya? Baik, Mas Tukul, apa kabar? Baik juga, terima kasih sudah datang di Bukan Empat Mata. Sama-sama. Senang sekali, ini menambah rating dan share, ini Amin. bintang tamunya dan pemirsa dan para panggilan semuanya. Jadi naik terus. Alhamdulillah kemarin share-nya 12,8, 13,9, 15,8, 19,9 dan seterusnya. Amin ya Allah. 1 juta koma berapa? Nyampe. Lu bener, lu ada nanti. Lu nanti makhluk lain kan juga punya ini data juga, bukan hanya makhluk nyata. Iya. Ya kan yang tahu makhluk lain. Yang tahu makhluk lain kan Mas Tukul Ini doang. nggak ngerti tipi-tipi makhluk lain. Ini Ya kan merilai juga, bukan hanya makhluk nyata, tapi makhluk yang tidak nyata merilai acara ini juga. Mas Tukul nanya ada begitu. nonton bareng juga ini di Gua Jati Jajar. Ada. Serem banget. Nonton bareng di Pantai Ratu Selatan. Alumni. Di ujung kulon. Badak-badak bercula satu pada nonton semua. Dan sekarang kerja. Kerja. Untuk Maya Septa. Kita kan lagi ngomongin tentang kedekatan dengan keluarga nih. Nah, katanya dirimu deket banget dengan sang ayah, Om Joko. Is that true? Om Joko. Oh iya betul, soalnya emang anak papa saya cuma saya doang, satu-satunya nggak ada lagi. Terus orang tua saya dulu pisah, saya ikutnya sama papa, jadi dari kecil sampai menikah sama papa terus. Kamu waktu itu ikut siapa tuh? Nah, kok bisa kayak gini nggak pernah mandi, jarang mandi tuh? Ikut Balik kalek. Luar biasa sekali ya. Iya. Salam buat Om Joko. Hai, Pak. Om Joko. Halo. Sehat, Om. Selain setia menemani kemana saja, ayahmu juga selalu menyiapkan bekal dirimu bawa ke sekolah. Iya. Nah, saya bawa ini titipan bekal makanan yang disiapkan sang ayah. Monggo Iya. Ika, Pepi, diambilin di rumahnya sana di. Di sini ada Mas. Ada Pep. Ayahnya sayang. Sesuatu yang bersinar. Ya, apakah ini? Ayo tebak Mas. Ini apa? Itu berarti permen. Salah. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu aku kasih 2.000. Ayo. Masih tahu 2.000. Hari gini ngasih tahu 2.000. Ya 1.500 saja cukup. $2.000. Apa nih? Ayo, Diceritain Maya. nih. Ceritain Aku ya Maya. tahu ini mah. Kan. Ini jadi dulu kalau misalnya aku sekolah, kan papaku anterin sekolah setiap hari jemput, terus bawain bekal makanan, mungkin takut anaknya makannya Jajan nggak bersih sembarangan. gitu, iya. Jadi selalu bawain kalau nggak sandwich ini, teman-teman aku sebutnya ini pisang milenium. Soalnya pisang tapi dibungkus pakai kertas Pisang. aluminium. Lucu. Mungkin maksudnya biar nggak kotor ya. Luar biasa. Tuh kan bener. Biar tetap hangat. Tuh kan bener. Jadi malu Namanya deh. pisang Ini pisang milenium. milenium. Teman-teman aku bilangnya pisang milenium soalnya Paling suka ada ya. bungkusnya. Berarti
menjaga kebersihan. Pisang, Alah, beda, pisang. ada. Balik, Bahaya. Jangan. Bukan Mas, pisang. Udah. Maksudnya kan Mas Tukul kalau ketemu pisang bukannya loncat-loncat. Mang monyet saya. Bukan yang itu, Mas. Bahaya. Bukan di sono. Ngapa lu Mem ketawa? Mas, ketawa kan? Jadi ngelesnya pinter ya. Enggak, Mas. Ya Allah. Ya enggak, ya Allah. Enggak, Mas. Lu Maya aja senyum terus. Maya, udah itu jangan dibahas. Saking deketnya dengan sang ayah. Saking. Ini emang harus bener deket sama orang tua. Ridho